Tanda orang yang berpegang dengan amal, kurang berharap, rasa jauh bila mana dia maksiat kepada Allah. Padahal kada boleh itu. Jadi kita dalam taat, dekat dengan Tuhan. Kita waktu maksiat pun jangan merasa jauh lawan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Karena maksiat taat itu adalah bagian daripada amal. Amal kada perlu kita pegang. Yang kita pegang adalah Allah, rahmatnya dan anugerahnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Syariat kada mantap kada kawan naik ke tarikat. Tarikat kada mantap kada kawan naik ke hakikat. Nah jadi fokus kita ini adalah membaguskan dahulu syariat kita. Kayak apa membaguskan syariat? Tobat. Nang ketujuh menggibah, tobat. Nang ketujuh riba, tobat. Nang ketujuh memakai pakaian haram, tobat. Imbah kita tobat itu perlu diteliti, perlu dipikirkan. Tobatku ini diterima juga kah, kada kah? Selama kita belum ada ketentuan tobat ini diterima atau kada diterima, hati kita masih kada nyaman, hati kita masih kada tentram karena belum ada kepastian tobat atau kada tobat. Takwa kemudian ibadah, sembahyang, puasa segala macam. Takwa, istiqamah terus menerus seperti itu. Bila 3 macam ini kawa, nah ayo ya naik kita ke amal apa? Ke amal tarikat. Kita wajib mengusahakan syaratul kabul. Kita wajib mengusahakan syarat diterima tobat kita. Diterima takwa kita. Diterima istiqamah kita. Itu kita wajib mengusahakan persyaratannya supaya ini diterima oleh Allah. Sembahyang contohnya. Kayak apa sembahyang itu supaya diterima oleh Allah? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, supaya sembahyang itu diterima oleh Allah, syaratnya adalah ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang bekerja beramal tanpa ilmu ditolak, tidak diterima. Jadi sembahyang kita ambil contoh amal syariat sembahyang contohnya, supaya sembahyang ini diterima Allah kayak apa? Satu, punya ilmu. Belajar bujur-bujur sembahyang tuh. Rukuk kayak apa, sujud kayak apa, amun masbuk kayak apa, kada salat membaca Fatihah kayak apa caranya. Nah, bujur-bujur belajar sembahyang supaya sembahyang kita diterima. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas. Berhubung ini amal syariat, ikhlasnya pun ikhlas syariat. Ikhlas syariat yang kayak apa? Sembahyang mengharapkan surga, sembahyang karena takut lawan api neraka, ikhlas menurut syariat. Sembahyang kita mudahan masuk surga dengan itu syariat bujur, ikhlas. Kenapa sembahyang? Takutan kalau pindah ke neraka mati, itu ikhlas dalam syariat. Jangan ada tujuan lain sembahyang. Contoh kita ambil contoh sembahyang supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, dimuliakan orang. Jangan ada sedikit pun dalam hati demikian. Ikhlas. Yang ketiga, syaratnya diterima itu sembahyang atau amal-amal ibadah lainnya muwafaqatus syurut wal arkan wal adab. Sembahyang kita ini sesuai syarat. Penuhi syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Adabnya apa? Orang nak sembahyang mesti berwudu, suci daripada hadas najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, penuhi. Bersihin najis, sucikan hadas dengan wudu, tutup aurat, tunggu waktu sembahyang, bila masuk hanyar sembahyang. Nah, itu syaratnya sudah biris. Syaratnya biris, rukunnya, rukun sembahyang.
Roko kayak apa, bacaan Fatihahnya kayak apa, sujudnya kayak apa, sesuaikan dengan aturan. Embah itu pulang adab. Walaupun sembahyang ini syaratnya cukup, rukun cukup, tapi kada beadab, itu bisa kada diterima. Sesuaikan adabnya. Contohnya sembahyang pakai pinggang itu. Allahu Akbar, nah pakai pinggang. Ini lawan syarat kada bertentangan, lawan rukun kada bertentangan, tapi adab bertentangan. Allah kada menerima sembahyang kayak ini. Harap tinggi Tuhan sembahyang kayak itu. Allahu Akbar. Nah. Jadi adab sembahyang termasuk nang sunat-sunat dalam sembahyang dilaksanakan. Yang keempat, ada mubtilat wal mukrihat wal makruhat. Tidak ada yang membatalkan dan yang dibenci Allah. Sembahyang atau ibadah kadang-kadang membatalkan, kadang-kadang dibenci Tuhan. Kita gawi semua nang sunat, jauhi nang makruhnya. Yang kelima, al-halal fima yata'allaqu bih. Halal pada sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, pada berhubungan, makan, minum untuk tenaga, pakaian, tempat. Itu mesti halal. Rasulullah bersabda, man akala luqmatan min haram lam tuqbal minhu salatu arba'in laylah. Orang yang makan satu suap daripada makanan yang haram tidak diterima sembahyang 40 malam. Sasuap tuh kita makan nang haram 40 malam sembahyang kita ditolak Allah. Sepiring berapa suap? Nah, ini urusan amal syariat. Pakaian kita mesti halal. Rasulullah SAW bersabda, man ishtara sauban bi ashri darahim bi samanihi dirhamun haram lam yaqbalillah salatahu ma dama alaihi minhu syai. Barang siapa nukar pakaian 10 dirham, 1 dirham ada yang haram, kada Allah terima sembahyangnya selama itu masih ada. Nah, jadi kalau amal syariat ini kita biriskan dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah, nah hanya kita melangkah ke amal hak tarikah. Hanya ke amal tarikah. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi mengatakan, termasuk tanda orang yang berpegang dengan amal, kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya. Nah, sekarang kita tadi beramal, tobat sudah kita laksanakan, syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan, takwa sekarang ini kita laksanakan, istiqamah kita laksanakan. Jangan sekali-kali kita berpegang, kita condong, kita gembira dengan tobat, takwa, dan istiqamah itu. Jangan sekali-kali kita berpegang, jangan sekali-kali kita bersandar, jangan merasa gembira dengan tobat, takwa, dan istiqamah tadi. Kenapa sebabnya? Karena takwa, tobat, istiqamah itu bagian amal syariat tuh
itu kada akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada perlu kita gembira dengan itu. Lalu apa nang kita gembirakan? Nang kita banggakan, nang kita gembirakan itu adalah rahmat Allah nang datang kepada kita sehingga kita bisa tobat, bisa takwa, bisa istiqamah. Nah, rahmat Allahnya ini nang kita gembirakan, bukan takwanya. Nah, bila kita menggembirakan dengan takwa yang kita lakukan, ngarannya berpegang dengan amal. Bila orang berpegang lawan amal itu, lawan Tuhan turun naik. Bila banyak maksiat, asa jauh lawan Tuhan. Bila berbuat taat, asa parak lawan Tuhan. Padahal Tuhan tuh kada berjauh berparak sebenarnya. Nah, di situ kelemahan tauhid kita. Kenapa kita bila berbuat maksiat, asa jauh lawan Tuhan? Berbuat taat, asa parak lawan Tuhan. Karena kita berpegang lawan amal. Jika kita berpegang dengan rahmat Allah, apapun keadaan kita selalu dekat dengan Allah. Baik dalam maksiat kita dekat dengan Allah. Waktu taat dekat lawan Allah. Karena kita berpegang lawan Allahnya, bukan dengan amal kitanya. Nah, ini min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Seseorang kamu, ujar Nabi, selamanya tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Nah, buat apa kita berpegang lawan amal? Buat apa kita gembira dengan tobat? Gembira dengan takwa? Gembira dengan sembahyang? Nah, apa gembira akan? Itu kadang membawa ke surga, ujar Nabi kita. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Aku pun ya Nabi, amalku kada bisa masukkan aku ke surga. Illa ayyatagammadani Allah birahmatih, kecuali Allah yang meliputkan aku dengan rahmatnya. Nah, rahmatnya ini yang kita gembirakan. Oh, kita gembira, kita suka tobat sebab Allah memberikan rahmat kepada aku. Bukan dengan tobatnya kita gembira, tapi dengan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu yang kita pegang. Bila kita memegang rahmat Allah, kita kada akan berubah dengan Allah dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Nah, inilah inti daripada yang dimaksud dalam hikmah yang pertama Imam Ahmad Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda orang yang berpegang dengan amal, kurang berharap, rasa jauh bila mana dia maksiat kepada Allah. Padahal kada boleh itu. Jadi kita dalam taat dekat dengan Tuhan. Kita waktu maksiat pun jangan merasa jauh lawan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Karena maksiat taat itu adalah bagian daripada amal. Amal kada perlu kita pegang. Yang kita pegang adalah Allah, rahmatnya dan anugerahnya. Nah, kemudian sesudah itu al-hikmatus saniyah, hikmah yang kedua daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah, iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma'a ikamatillah iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ahmad ya habibi, jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.